Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ya kawan akhwat, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, panjang umur dalam keadaan iman Islam, sehat walafiat, dan diberikan kesempatan untuk hadir secara langsung khususnya kita pada malam hari ini. Moga-moga majelis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apa yang kita baca diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih seminggu bulan Syawal ya. Saya ucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin kulla am wa antum bi khairin ya. Mohon maaf lahir batin. Hakullah mudah. Hak antara kita dengan Allah ini mudah, sebab Allah Ghafurur Rahim. Allah ini pemaaf, Allah ini maha rahmat, kasih sayang. Tapi menungso iku angel, melano hakul adami iku angel. Untung kita ini ada Syawal ya. Kalau di luar Syawal, kalau kita minta halal bihalal itu susah. Tapi Syawal lah waktu yang paling sesuai kita bersalaman, kita minta dihalalkan makan minumnya, diminta dimaafkan kalau sekiranya ada salah, silap, ucapan, perilaku ya. Maka selama 1 tahun lebih ini yang saya datang ke sini ataupun secara online, yang sering, yang jelas ucapan saya banyak salahnya, mungkin banyak menyinggung perasaan ya. Jadi saya pun minta maaf. Kadang-kadang mungkin kita tak tahu, mungkin lagi baca apa, alamak Ustaz nih kenalah saya. Kita pun tak tahu. Kadang-kadang kita just baca aja, kemudian kita contohkan apa-apa yang terlintas ke pikiran. Kadang-kadang kena. Jadi kadang-kadang kena itulah, kalau sekiranya terkena dan merasa terkena, minta maaf lah. Oke. Salawat dan salam mudah-mudahan dicurahkan, sampaikan, diaturkan ke junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan yang menjadi suri tauladan bagi kita, insan yang mengingatkan kita. Rasulullah ingatkan kita, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Selagi mana kamu mau berpegang teguh dengan 2 perkara itu, kamu tak akan tersesat selama-lamanya. Quran dan hadis. Tapi adakah kita cukup dengan Quran hadis saja? Kalau gitu semua balik kepada Quran. Jangankan nak paham baca aja kadang-kadang, apalagi nak paham. Macam mana kita nak menjadikan Quran sebagai panduan kalau kita tak paham? Maka kita belajar dengan ulama-ulama, belajar tafsir, belajar fiqh, kan? Macam mana caranya sholat, semuanya itu sebagai penjelasan, sebagai yang menjelaskan apa yang ada di dalam Quran, dalam hadis kan? Kalau kita hanya menggunakan Quran saja, aqimus sholat, macam mana caranya sholat? Kalau gitu ikut hadis lah Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Adakah kamu lihat Rasul?
Adakah kita hidup zaman Rasul sehingga kita melihat macam mana cara Rasul salat? Kan tak juga. Sahabat melihat Rasul, tabi'in melihat sahabat, tabi'in melihat tabi'in. Begitulah terusnya sampai guru kita melihat gurunya, kita melihat guru kita. Macam mana cara guru kita salat, itulah juga yang kita salat sebagaimana guru kita. Kan selalunya dia bilang apa? Kenapa ikut guru? Ikut Rasul lah. Adakah kita ini hidup zaman Rasul? Jangan sombong. Kan? Jadi Rasul dah tinggalkan Quran, Rasul dah tinggalkan hadis. Maka begitu juga kita ini alhamdulillah bagi sesiapa yang belum pernah jumpa Hadratul Syekh, tapi cinta kepada Hadratul Syekh, tapi itikadnya baik kepada Hadratul Syekh. Macam mana sekarang? Macam mana nak ikut cara wiritannya ke Asrori? Macam mana? Kita tak ikut. Macam mana caranya? Nah, kita ini alhamdulillah Hadratul Syekh tinggalkan macam-macam panduan. Nah, sebelum kita teruskan, ya, kita baca surah Al-Fatihah dulu lah. Kita tuju pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, bil khusus kepada mu'alifi hadzal kitab, sahibus sirril wafi wal akhlaqin naki wal fahmi sofi sayyidina Syahmad Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Karim, ya Allah, ya Azim, ya bi futuhil arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hadina ila Allahumma rzuqna ya Rabb fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Alhamdulillahirabbil. Baik, kenapa saya langsung teringat Hadratul Syekh ini? Ada beberapa kali lah saya ini ditanya orang, siapa penggantinya ke Asrori? Kemarin waktu Ramadan pun ada orang tanya. Ustadz besar ke Singapura. Bulan apa kemarin pun ada orang tanya. Tadi pun ada orang tanya, siapa penggantinya ke Asrori? Kita sebagai murid, kita tak ada. Itu bukan akhlak kita untuk bertanya. Sebagai muhibbin, mu'takidin, itu mungkin tanya gini biasa. Tapi sebagai murid yang sudah beat, kita tak perlu tanya siapa penerus yai, siapa mursid nanti. Orang kalau muhibbin, mu'takidin wajar. Maka apa yang saya sampaikan kepada mereka-mereka yang selalu tanya adalah kalau kita sebagai murid kita tak perlu tanya. Mursyid adalah haknya Allah. Allah nak angkat siapa, itu adalah hak Allah. Tapi bagi kita juga teringat apa yang dikatakan oleh Habib Umar Al-Jilani. Kata Habib Umar, tak usah bingung-bingung, tak usah tanya-tanya. Istiqomah apa yang yai ajar, apa yang yai tarbiyah, itu lebih baik. Istiqomah apa yang menjadi tarbiyahnya yai. Yai ini dah tinggalkan cukup untuk kita sebagai panduan. Al-Habib Thohir almarhum pernah bilang waktu yai selepas yai wafat, Habib Thohir bilang, ujian yang paling berat bagi seorang murid adalah setelah ditinggal gurunya dan gurunya itu belum menunjuk siapa penggantinya. Ujian yang paling berat. Kat situlah ya, sama ada kita ini setelah guru kita tak ada akan tetap berpegang teguh dengan peninggalan yai, ataupun kita
belok kepada guru lain, yang kononnya guru kita dah tak ada, nak cari guru lain. Adakah begitu? Maka itu ujian yang paling berat. Berpegang teguh, istiqomah dengan apa yang ditinggalkan oleh Hadratus Syekh. Itu. Dari segi amaliyah, Hadratus Syekh tinggalkan buku, wiritan 5 waktu ada, bacaan doa hajat ada, doa tahajud, qiyamul lail, duha, macam-macam semua ada dalam kitab. Bukan dalam bahasa Arab saja, diterjemah dalam Indonesia. Yai, saya yakin Yai itu tahu tak semua pecinta Yai paham bahasa Arab. Tak semua pecinta Yai tahu membaca bahasa Jawi. Kan bahasa Arab pegon. Kalau orang Melayu bilang bahasa Jawi. Kan? Kalau kita bahasa Arab pegon kan. Ya. Maka kita wirid kalau ikut yang lama Samrotul apa? Kalau waktu Yai sepuh semua tulisannya dalam bahasa Jawi, Arab dan Jawi. Saat Yai diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahkan bacaannya pun bacaan Arab tapi tulisannya Indonesia. Kan? Bukan terjemahan. Nak menunjukkan betapa kasih sayang, belas kasihannya Yai kepada kita. Yai tahu akan ramai yang ikut Yai tapi tak tahu baca bahasa Arab. Saya yakin begitu. Sehingga Yai perintahkan kepada tim waktu itu untuk menulis dalam Romanais kemudian diterjemah. Kan? Jadi cukup bagi kita. Untuk amalan ada. Untuk ilmu, ya Ustadz amalan saja tanpa ilmu. Untuk ilmu, Yai dah tinggalkan muntahobat. Kalau kita kaji betul-betul muntahobat, cukup bagi kita ilmu. Tapi bukan berarti hanya muntahobat saja, seperti tadi itu. Tak boleh kita hanya baca Quran saja tanpa belajar dengan fik, akidah. Mesti belajar fik juga, belajar tauhid, akidah juga. Kan? Maka kalau kita belajar muntahobat, kita pun karena juga belajar yang lain. Nah ini. Kemudian Yai bukan hanya wirid saja, Yai tinggalkan Al-Khidmah. 2005 Yai bentuk Al-Khidmah di Semarang. Yai tinggalkan Al-Khidmah pun ada juga peninggalan Yai macam mana cara menjaga Al-Khidmah. Buku biru panduannya, buku pedoman komplit. Yai ini komplit. Hanya kita ini ikut tak nak ikut gitu aja. Apa kata Yai? Ngering bae, cak lah ngarang. Rematur, cak matur. Yai dia ya kan? Cak ngarang, ngering bae. Ngering itu berarti ikut, norok, ikut saja, jangan nak ngarang-ngarang. Yai dah cukup, Yai yang mengarang kan, Yai yang mengarangkan panduannya macam mana. Maka alhamdulillah lah. Kita ini syukur, saya ini syukur sangat kepada Allah. Kalaulah saya ini tak dipertemukan dengan Yai agak-agak selepas sholat 5 waktu ini mungkin tak pernah akan wirid. Orang Jawa bilang apa? Lamcing, salam pelencing. Nah, kan? Assalamualaikum lari. Tapi alhamdulillah berkah diikat oleh Yai, sekurang-kurangnya istighfarlah berapa kali. Subhanallah, alhamdulillah. Maka ada orang tanya, apa bezanya sembahyangnya orang toriko dengan orang yang bukan toriko? Saya bilang apa? Tak ada bezanya, sembahyangnya sama. Rukunnya ya juga 3 aja. Rukun sembahyang ada 3 kan? Ada berapa Pak? Rukun sembahyang ini, rukun sholat ada 3 atau berapa? Ada 3.
Saya ingat hanya ada 3 aja. Betul Bu? Rukun sholat ada 3. Ada 3. Betul Sultan? Hah? 3 kan? Apa 3? Ada rukun kolbi, rukun fi'li, rukun kauli, itu aja. Rukun kolbi itu niat, rukun fi'li berdiri bagi yang mampu, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara, itu rukun fi'li. Rukun kauli, takbir, fatihah, tahiyat, akhir, salam, tak banyak kan? Nah, itu aja. Nah, jadi semuanya mesti harus ada ilmunya. Nah, kan ikut. Baik. Jadi begitu juga mengikut yai, cara-cara yai. Sekarang contoh. Kalau zaman sahabat, zaman tabi'in yang tak bertemu dengan sahabat, tabi'in yang tak bertemu dengan Rasul, dia kalau nak tanya siapa? Tanya sahabat. Sekarang kita yang tak bertemu dengan yai, tanya siapa? Tanya sahabatnya yai. Siapa sahabat yai? Orang-orang rapatnya yai, yang hidup bersama yai, yang waktu itu sama-sama memulakan al-khidmah. Contoh, sekarang dah semakin berkurang sahabat-sahabat yai. Di antara sahabat yai yang banyak, kalau kita dengarkan cerita-ceritanya, di antaranya adalah satu, Haji Ainul Huri. Haji Ainul Huri, kalau di pondok, hidup hanya untuk yai, hidup hanya untuk pondok Pak Ainul itu. Itu Pak Ainul cerita, nanti seringlah cerita dengan saya, Ustadz gini, yai dulu gini. Sampai kak mana tempat yai dikuburkan, Pak Ainul tahu. Sebab waktu yai hidup, Pak Ainul pernah diajak ya mak yai, Nul, nanti kalau saya meninggal kak sini ya, ini kubur saya kak sini ya, digambar. Pak Ainul tahu. Itu kalau kita tanya tentang yai, kalau kita tak tahu, kita tanya sahabat. Jadi sahabatnya yai, contohlah. Nah, jadi sekarang dah yai dah tinggalkan, nah tinggal kita memahamilah buku yang ditinggalkan yai. Kalau kita tak paham, tanya kepada pondok sana. Kan ada tim penulis Al-Muntakhobat, Kiai Musyafa, yang sekarang ustadz senior yang di pondok tuh, Ustadz Wahdi, Ustadz Arif, yang sekarang jadi ketua Torekoh, wakilnya Pak Rosid, Ustadz Mustaqim, Dokter Mustaqim, ada dokter macam dokter. Sekarang kak pondok macam-macam dokter. Nah, nih. Jadi kalau kita tak tahu, tanya mereka. Baik, kita sambung sedikit. Dalam apa yang kita telah kongsikan, kenapa kak situ? Ya. Ini yai, kita pun tak belajar, tak baca kitab macam-macam. Kita baca ada kitabnya yai ini, yai dawuh, kesimpulan mimpi dibagi menjadi 3. Kan enak. Kita tak payah macam-macam baca kitab ta'birur ru'ya. Macam mana cara mentakbir mimpi. Nah, perlu yang panjang-panjang, kita baca buku yai ini aja. Mimpi dibagi menjadi 3, kata Hadratus Syekh radhiyallahu an. Beliau berkata, ya, Hadratus Syekh radhiyallahu an berkata, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi terbagi menjadi 3. Pertama, mimpi yang benar. Kedua, mimpi akibat dari sesuatu yang terlintas dalam hati seseorang. Ya. 3, mimpi berupa sesuatu yang menyusahkan yang datang dari syaitan. Barang siapa yang bermimpi sesuatu yang tidak menyenangkan, maka bangun dan sholatlah. Ya, hadis dituangkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Jami'ul Kabir
yang dinisbatkan pada Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan sahih olehnya. Demikian juga Imam Hakim At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam Nawazir. Jadi ada 3 kata Rasul, mimpi yang benar, mimpi karena lintasan, mimpi yang menakutkan. Maka kalau mimpi menakutkan suruh sholat, ada yang hadis yang lain apa, bangun kemudian ludah ke kiri supaya apa yang menakutkan itu tidak terjadi. Nah, kalau mimpi yang tadi itu apa, yang lintasan, mungkin sebelum tidur mungkin tengok handphone, macam-macam tengok. Akhirnya waktu tidur itu mimpi. Sebab apa? Pikirannya terbawa ke situ, kan? Kalaulah kita ini tertidur dalam keadaan baca selawat, berzikir, insya Allah mimpi yang bagus-bagus. Tapi kalaulah kita tertidur saat kita tengok handphone, lagi dengarkan lagu-lagu, terus tertidur, ya mungkin lintasan dalam pikiran kita apa isi kandungan lagu-lagu tadi mungkin, kan? Maka itu kita digalakkan sebelum tidur kita berzikir, berselawat, supaya apa, saat kita terlena tuh, tertutup mata kita dalam keadaan berzikir. Dan insya Allah kalau itu yang terjadi, maka mungkin yang pertama mimpi yang benar, memang itu datang isyarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Mungkin datangnya begitu. Contoh paling mudah lah, kepingin balik Madura, Mas tuh, ya Allah, astagfirullah, tertidur, apa itu datang, jangan pulang. Mungkin itu isyarah, jangan pulang. Tak taunya, ya, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di sana. Banyak isyarah, itu isyarah. Maka kita jangan meremehkan mimpi. Kalau memang itu mimpi benar, jangan diremehkan. Itu isyarah dari Allah, ya, untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita. Ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Qatadah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi terbagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, mimpi akibat dari sesuatu yang terlintas dalam hati seseorang, dan tingkatan ini tidak mempunyai arti sama sekali, namanya lintasan aja lah tadi itu. Kedua, mimpi berupa sesuatu yang menyusahkan yang datang dari syaitan. Barang siapa bermimpi sesuatu yang tidak menyenangkan, maka berludahlah ke arah kiri dan mintalah perlindungan, naungan dan pertolongan Allah dari godaan syaitan. Maka setelah melakukan hal itu, mimpi tersebut tidak akan membahayakan. Nah ini. Ya. Ketiga, mimpi yang di dalam, ya, yang dialami oleh seseorang yang soleh adalah merupakan bagian daripada 46 bagian kenabian. Nah, yang sudah berapa bulan ini kita kongsikan kan tentang mimpi-mimpi itu. Barang siapa yang mimpi, maka hendaknya dihaturkan kepada seseorang yang mempunyai kemampuan mentakbir dan harapan baik, ya, kan? Seperti kisahnya apa? Orang yang bermimpi, orang sebelum bertemu dengan Nabiullah Yusuf, kan? Ada 2 orang dimasukkan penjara. Yang satu ahli minum, tukang buat minuman, yang satu buat makanan Fir'aun. Kemudian tanya Nabiullah Yusuf, yang satu diterangkan begini, yang satu, memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan Nabiullah Yusuf ta'birur ru'ya, apa arti mimpi-mimpi itu, ya. Baik, jadi kalau kita tak tahu, kita tanya kepada ahlinya. Tapi kalau yang sudah ahlinya, kalaulah ditanya dan kita tak tahu, janganlah kita jawab. Sedangkan kita tak ada ahlinya, kita tak ada asas untuk menjelaskan mimpi, maka bahaya juga kalau sampai begitu, ya. Tak ada ahlinya, tapi apa, kalau dia bukan ahli tapi dia menjelaskan, nanti akhirnya dhalla fa'adhalla, dia sendiri sesat dan menyesatkan.
Maka mesti harus ada. Maka itu Allah berikan panduan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir kalau kamu tak tahu. Tanya ahli zikir. Ahli zikir itu ahli ilmi. Kan? Tanya matematik kepadalah yang ahli matematik. Tanya tentang kesehatan, ya tanyalah kepada dokter. Contoh, tanya tentang AMI, nak tanya Pak Zakaria tahu apa tentang AMI, nak buat pesawat macam mana nak tanya dia ada keahlian. Maka itu Allah berikan panduan, tanya kepada ahlinya, berarti ahli zikr, ahli ilmi. Nah ini, maka itu ada apa istilahnya, ada takhusus. Oh ini jurusan ini jurusan ini. Dokter kan begitu. Oh ini jurusan mata, ini jurusan ini. Ada dokter umum. Dalam Islam juga demikian. Ada yang ahli fiqh, ada ahli tafsir, ada ahli tasawuf, ahli akidah misalkan. Semuanya ada ahli-ahlinya. Maka itu tanya kepada ahlinya. Nah ini. Berarti tanya diaturkan kepada seseorang yang mempunyai kemampuan mentakbir dan harapan yang baik. Maka hendaknya ia mengatakan sesuatu yang baik atau mentakbirnya dengan sesuatu yang baik pula. Nah ini bukan asal mentakbirkan, bukan asal menjelaskan. Oh kamu harus begini, harus begini. Tidak. Dia pun harus ada berpandukan ilmu juga. Yang memberikan panduan itu. Hadis riwayat Al-Hakim, At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi sebagaimana di dalam kitab Al-Jam'ul Kabir. Baik. Jadi mimpi dibagi menjadi 3. Pertama, ru'ya nafsaniyah, adalah mimpi yang merupakan akibat dari rintasan hati dan tarik menariknya akal pikiran. Nah ini. Tadi itu sebelum mimpi tengok gambar lah apa, sehingga termimpi, mimpi yang begitu karena tarik menariknya hati, ya, dan akal pikiran tadi. Yang kedua, ru'ya syaitaniyah, mimpi yang dipengaruhi oleh syaitan dengan gambaran bahwa syaitan menguasai tidur seseorang pada suatu tempat yang menjadi daya tarik akal pikiran, lalu syaitan memberikan sesuatu wangsit kepadanya sehingga mimpinya mengarah kepada hasil wangsit tersebut. Banyak tak orang yang kononnya menerima wangsit, kononnya menerima wahyu. Sekarang kan Rasul itu Rasul terakhir, la nabiyya ba'di, tak ada nabi selepas itu. Kemudian ada orang mengaku seorang nabi, dia menerima wahyu. Itu pun ada orang yang percaya, kan? Kak Jakarta siapa nama? Lia Eden. Kak Batam ada tak? Dulu Kak KL ada, Ayapin. Dulu Kak Singapura pernah ada, mengaku begitu, mendapat maklumat akan datangnya kiamat. Lepas itu yang terbaru Kak Gunung Kidul, 5 hari sebelum hari raya dia ada hari raya karena dah telepon Tuhan. Allahu Akbar. Kita pun ada yang percaya macam mana? Ada yang didatangi syaitan. Maka kalau ini panduannya paling mudah, panduan seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Syekh. Kanjeng Syekh mengatakan apa? Apabila datang tuh kononnya yang datang mengatakan apa? Aku halalkan apa yang telah dulu aku haramkan. Kemudian sama Kanjeng Syekh, Kanjeng Syekh mengatakan apa? Iksa ya la'in, berambus sana kau, lari sana. Maka ditanya macam mana? Kanjeng Syekh, bagaimana Tuan Guru? Tuan Guru boleh tahu itu syaitan. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tak perintah kepada perkara yang tak baik kecuali dalam keadaan darurat, bukan perintah. Itu adalah
karena diperbolehkan saja, bukan diperintah. Diperbolehkan. Ad-darurah tubihul mahdhurah, dalam keadaan darurat diperbolehkan perkara yang tadinya dilarang, gitu saja. Bukan tanpa sebab apa-apa Allah halalkan benda yang haram, tidak. Kita boleh mengambil itu saja, tuqaddaru biqadariha, bukan semaunya tapi seperlunya. Kita boleh mengambil makanan yang haram, minuman yang haram seperlunya, bukan semaunya, bukan semuanya, seperlunya. Nah, jadi kalau datang mimpi seperti itu, nah, itu berarti syaitan, macam manapun syaitan, kan? Baik, jadi sehingga mimpinya mengarah kepada hasil wangsit tersebut. Nah, banyak kan, kononnya dah ahli zikir, akhirnya datang dia wangsit, tak perlu sembahyang sebab kamu sudah senantiasa ingat aku. Sebab dia memahami ayat aqimis sholah li zikri, dirikan sholat karena untuk mengingati aku. Aku kan selalu ingat Allah, kalau gini aku tak perlu sholat lagi lah. Adakah gitu? Tidak, kan? Jadi wangsit seperti itu menyesatkan. Nah, jadi kalau ada mimpi yang seperti itu termasuk apa? Yang menyesatkan. Ketiga, ru'yah ar-ruhiyah ar-rabbaniyah adalah mimpi yang isinya suatu kabar gembira, peringatan, pilihan terbaik. Nah, ini yang biasanya istikharah. Maka itu kata Rasulullah, ma khaba man istakhar wa ma nadima manis tasyar. Ma khaba man istakhar. Tak akan rugi orang yang mau istikharah. Tak akan menyesal orang yang mau musyawarah. Istikharah ini berat. Kalau kita nak betul-betul dapat hasil yang netral, hasil yang betul mesti harus netral. Kita tak boleh dah pilih kanan pilih kiri. Istikharah, nak pilih amin atau nak pilih 02 atau pilih 03. Tapi dalam hati itu cenderung ke amin. Yang akan datang ya Cak Muhaimin. Nah, kalau istikharah memang harus betul-betul netral betul, baru istikharah. Ini sudah cenderung kepada kan? Ada seseorang datang ingin melamar anaknya, 2 orang datang. Ya, kata kiai suruh istikharah. Akhirnya bapaknya itu istikharah. Tapi bapaknya itu lebih cenderung yang mana? Yang pertama datang bawa kereta, yang nomor 2 datang bawa sepeda motor. Bapaknya cenderung pada yang kereta. Yang datang yang bawa kereta lah. Maka kalau betul-betul istikharah netral, tak boleh. Berarti harus netral, adil, baru. Betul, akhirnya insya Allah hasilnya baik. Tapi sekarang kalaulah kita tak mampu seperti itu, musyawarah dengan ahlinya. Wa manadima manistasyar, tak akan menyesal orang yang musyawarah. Diskusi, tanya. Jangankan kita, Rasulullah saja diperintah oleh Allah wasyawirhum fil amr. Kan, musyawarahlah kamu dengan mereka dalam urusan ini. Fil amr. Kita kena musyawarah. Kalau urusan pribadi saja kita kena musyawarah, tanya kepada ahlinya. Ini kalau urusan besar lagi perlu musyawarah. Bukan pendapat kita pribadi, sebab ini urusan besar. Contoh urusan al-khidmah mesti musyawarah. Nah ini. Jadi kalau urusan pribadi aja kena musyawarah, apalagi yang besar. Baik. Jadi itu minta apa? Pilihan terbaik, bukan pilihan baik.
Dua-dua baik, tapi mana yang terbaik? Ini selalu kalau ke Singapura tuh ada orang apply pekerjaan. Yang satu gajinya 2.500, yang satu 3.000. Nak pilih yang mana, Ustaz? Yang mana? Kalau ikut sholat istikharah, nafsu selalunya mestilah suka yang 3.000, gaji 3.000. Nah, tapi kalau tanya, kemudian kita tanya, yang 3.000, yang 2.000, yang 3.000 itu boleh keluar sholat Jumat tak? Itu tak boleh, Ustaz. Kalau yang 2.500 malah boleh, Ustaz, keluar untuk sholat Jumat. Sekarang pikir 500 tapi tak boleh sholat Jumat, yang 2.500 boleh sholat Jumat. Nak yang mana? Contoh paling mudah, tanyalah. Tapi kalau orang yang sudah terlilit keperluan, alamak, beza 500 satu bulan, tak apalah, nanti Jumat lain hari lah. Contoh, oke. Nah itu. Baik, jadi pilihan terbaik. Larangan atau hakikat-hakikat makna yang menjadi tujuan seseorang atau tapak tilas dalam perjalanan dan tawajuhnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang kan gitu. Tapak tilas baru umroh, masih teringat lagi ziarah, bermimpi ziarah makam Rasul, kemudian bermimpi dibukakan, ditunjukkan ini makam Rasul, ya. Kemudian bermimpi pergi tawaf, tempat-tempat yang seperti itu. Itu termasuk ini termasuk ru'ya ar-ruhiyah ar-rabbaniyah lah, nampak tilas yang baik-baik tadi itu. Ya. Baik, bagian ketiga ini mempunyai peranan yang sangat penting, dan dari sela-sela mimpi dan tafsirannya yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran kepada kita, seperti mimpi yang dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, kan, ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa ra'aituhum li sajidin. Waktu kecil-kecil mana mimpi seperti itu, kan. Baru Nabi Yusuf tahu pada akhirnya, ternyata begitulah apa takbirnya. Itu menjadi kenyataan berapa puluh tahun. Setelah waktu Nabiullah Yusuf bermimpi umurnya berapa? Masih kecil. Tapi kenyataan ayah ibunya kemudian adik-beradiknya bertemu Kak Mesir, kemudian menetap Kak Mesir itu berapa puluh tahun baru menjadi kenyataan. Nah ini, kan? Kemudian Nabi Ibrahim, apa mimpi Nabi Ibrahim? Kan? Bagaimana pendapat kamu? Aku semalam mimpi gini. Kan? Kemudian untung Nabiullah Ismail anak yang soleh. Ayah, lakukan apa yang menjadi perintah itu dari Allah. Tapi begitu laksanakan, qad saddaqtar ru'ya. Wahai Ibrahim, kau telah membenarkan mimpimu. Akhirnya tak jadi pun menyembelih Nabi Ismail, kan? Baik, kemudian Al-Aziz ini kisah yang dia mimpi tujuh sapi yang gemuk-gemuk, kemudian datang 7 sapi yang kurus-kurus tapi dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Nah, kemudian itulah ditakbir oleh Nabiullah Yusuf, yang kemudian Nabiullah Yusuf diangkat menjadi menteri bagian menjaga hal ikhwal pertanian. Dan dari sela-sela mimpi yang dialami dan ditafsiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mimpi yang dialami oleh para sahabat dan ditafsiri oleh beliau, ya, atau dari sela-sela kaidah-kaidah yang telah digali dan penelitian-penelitian yang luas, semuanya itu telah diupayakan oleh para ulama Islam untuk ditulis dalam satu tema tentang mimpi
dalam pembahasan kitab ilmiah yang paling lembut adalah kitab-kitab takbirul ru'ya. Tapi sayang dulu Kak Pondok saya tak minat. Saya tak minat belajar yang takbirul ru'ya ini. Memang tak apa namanya, tak ada potongan jadi dukun kan. Mungkin kalau saya suka waktu itu belajar yang kitab-kitab gitu mungkin dah jadi dukun lah sekarang. Tahu dukun? Nanti tuh saya datang, saya gini-gini. Oh nanti gini kan. Dukun kan suka mentakbir ru'ya. Tapi ikut ilmunya dia lah. Ya. Baik. Dan mereka juga berupaya untuk meletakkan kaidah-kaidah sebagai dasar dan alat untuk mengetahui apakah mimpi yang dialami itu mimpi akibat dari lintasan jiwa atau dipengaruhi oleh setan atau datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebanyakan bentuk dalam mimpi adalah rumus atau sandi. Sandi kan kata kalau istikharah, kalau yang dilihat air biru. Oh kalau gitu teruskan. Tengok pokok hijau, teruskan. Insya Allah itu memang jodoh kamu yang baik. Tapi kalau apabila istikharah kemudian nampak rumah terbakar, kalau nampak api katanya apa? Jangan teruskan. Itu yang dinamakan sandi-sandi. Tak ada jawaban langsung, tapi hanya merupakan sandi-sandi saja. Ya. Merupakan rumus ataupun sandi. Jadi maka itu kena pandai baca sandi lah. Kalau sandi gini macam mana? Kalau gambarannya macam gini bagaimana? Ini. Sebagaimana yang terlihat jelas pada surah Yusuf, baik mimpi yang dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam ataupun Al-Aziz. Baik, sedikit lagi. Orang-orang yang meniti dan berjalan menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala mempunyai bagian yang besar dan kabar gembira. Dalam hadis riwayat Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, tidak ada bagian dari sifat kenabian setelah aku kecuali hanya kabar gembira. Ya, kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah kabar gembira tersebut? Beliau menjawab, mimpi yang benar dan bermanfaat. Wallahu alam. Jadi begitulah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mimpi itu nampak kabar gembira dan tak tahu apa itu artinya, tanya kepada ahlinya. Jadi macam nujum Pak Belalang kan. Tahu cerita nujum Pak Belalang? Orang Batam pernah tengok cerita P. Ramlee tak? Itu. Jadi kena tanya kepada ahlinya. Jangan salah tanya. Kalau salah tanya, kebanyakan orang sekarang ditanya kalau tak tahu jawab malu. Karena malu akhirnya dia jawab dan jawabnya itu asal jawab. Akhirnya dolla fa'adolla. Dia sesat dan menyesatkan. Maka kita kena tanya kepada ahlinya. Maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, kan, memberikan kesehatan kepada kita, diberikan istiqomah untuk terus dapat melaksanakan apa yang menjadi wazifah kita, apa yang diajarkan oleh guru kita, menjaga apa yang telah diwariskan oleh almarhum Kiai Nabhan. Mengasaskan lebih mudah daripada meneruskan. Menjaga meneruskan, ini berat. Kiai Nabhan buka majelis, itu berat. Lagi berat macam mana sekarang nak menjaga tempat yang telah dirintis oleh Kiai almarhum Kiai Nabhan. Itu lagi berat. Maka muka-muka kita senantiasa diberikan panduan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tanpa pertolongan Allah kita tak akan mampu. Maka muka-muka Allah senantiasa menolong kita, berikan istiqomah, kekuatan untuk kita untuk meneruskan apa yang telah
diwariskan apa yang telah ditinggalkan oleh almarhum Kiai Nabhan, ya, moga-moga dengan kita meneruskan itu, moga-moga kita nanti dipertemukan bersama-sama beliau dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ada apa-apa? Tak ada apa-apa ya? Ustaz Agus. Ustaz Agus ya. Ustaz Agus mohon doa. Oh, ada sini ya. Oke, biasalah kita baca Fatihah pertama kepada untuk guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita yang telah kembali ke rahmatullah, dan untuk pendahulu-pendahulu al-khidmah, bil khusus Kiai Nabhan rahimahullah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima semua kebaikan-kebaikannya dan Allah ampunkan kekhilafannya insyaallah. Al-Fatihah. Tak lupa kepada kita dan anak cucu kita, keluarga kita yang masih hidup, moga-moga diberikan panjang umur, tetap iman Islam, sehat walafiat, diberikan istiqomah, ya, diberi jauhkan daripada fitnah, balak, penyakit, dipermudahkan semua urusan kita yang sedang sakit, moga-moga diberikan kesembuhan. Ustaz Agus Nazilatul Furqan, ya, moga-moga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dapatlah sama-sama dengan kita lagi, ya, dalam meneruskan majelis-majelis ini insyaallah. Dan tak lupa juga air musofa, moga-moga barokah. Amin ya amin. Tapi ikhtiar mesti, doa tak cukup, ikhtiar mesti ada. Nak barokah betul-betul, nak berkembang mesti dengan ikhtiar. Doa saja tak cukup. Doa. Wasta'inu bisobri wassalah. Sabar itu usaha. Sabar, kan? Wassalah dengan doa juga. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan berkah. Ini termasuk peninggalannya kiai, kan? Kena jaga macam mana supaya air musofa semakin berkembang. Itu moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, moga-moga akan semakin berkahlah as-sofa ini untuk keberkatan juga al-khidmah insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na ya nafi' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman tafarruqan. Allahumma alim baina qulubina waslih dzata bainina. Allahumma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'd tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi asy-syafi'il musyaffa' wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza wal 'afwu minkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah